Tidak sembarangan loh bikin Indonesia Raya itu. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Kepada orang-orang yang hingga saat ini masih gemar menghina Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Mungkin kalian itu keturunan binatang, ya? Mungkin ya. Atau Anda itu mungkin anak haram, ya. Atau mungkin mama kalian itu lonte gitu ya. Sehingga kalian nggak punya adab. Dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Air mata Mega sebut penghina Jokowi pengecut. Megawati Soekarno Putri di usianya yang terbilang sudah sepuh tapi terlihat semangatnya tidak pernah kendur. Mega masih sering memberikan semangat kepada para kader PDIP juga kepada rakyat Indonesia. Melalui daring dan di sela-sela acara itulah ia kerap menyampaikan hal-hal yang paling krusial, tapi tidak banyak yang menangkap dengan baik. Mega adalah satu-satunya sosok politisi wanita di Republik ini yang masih eksis, bahkan mungkin satu di antara segelintir politisi wanita di dunia, dan untuk Indonesia kiranya hanya Mega. Yang paling mencolok di antara yang lain, Mega bersaing dengan para politisi atau tokoh politik senior yang didominasi laki-laki. Tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana jatuh bangunnya Megawati membangun karir politik dan partainya terutama saat berhadapan dengan rezim Orde Baru. Maka tidak heran jika dalam sebuah kesempatan ia mengistilahkan partai PDIP yang awalnya seperti partai sandal jepit dipandang sebelah mata oleh banyak pihak saat itu. Kecintaan Mega kepada kader-kader yang biasa ia sebut sebagai anak juga tak perlu diragukan. Memang selama ini para kader atau politisi PDIP menganggap Megawati sebagai ibu, maka tidaklah mengherankan terkadang ia menumpahkan rasa kesal kepada pihak-pihak tertentu yang mudah melontarkan kata hinaan. Mega pun memberi label pengecut sebab telah menghina para kadernya di luar batas nurani manusia. Baru-baru ini Mega mengungkap jika kadang ia sampai menangis mendengar Jokowi dihina dengan sebutan yang tidak pantas. Apalagi Jokowi adalah seorang presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besaki yang disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati terdengar tercekat. Menurut Megawati, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Dia juga menilai mereka pengecut. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut saya bilang. Biarin mantep dah, saya dibully juga tidak takut kok, ungkapnya. Bahkan Mega menantang dan meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Dia meminta mereka datang berhadapan langsung dengan Jokowi. Coba datang berhadapan jantan kamu, kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan, kata Megawati. Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu dengan Jokowi. Dia minta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksud. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal, tutur dia. Lebih lanjut, Megawati mengatakan di usia 76 tahun kemerdekaan banyak warga Indonesia yang mulai berpikir egosentris dan sirik. Menurutnya banyak orang yang tidak senang ketika ada orang senang. 76 tahun suara-suara dari warga bangsanya sendiri itu, menurut saya seperti mulai berkurang pelan, perjuangannya seperti api yang tak kunjung padam. Mulai berpikir egosentris, mulai melihat orang, kalau orang bahasa Arab itu syirik kok, kalau orang senang tidak senang ya aneh buat saya, kata Megawati. Menurut Megawati, jika memiliki ketidaksukaan pada seseorang, tidak seharusnya kita menghujat. Dia pun mencontohkan saat Presiden kedua RI Soeharto diturunkan dan kemudian dihujat banyak orang. Kami kebetulan dididik oleh orang tua sangat luar biasa.
Diajari moral dan etika. Kalau kamu tidak senang sama orang, lebih baik kamu tidak menghujat, sudah berhenti saja. Diam saja ketika Presiden Soeharto jatuh. Orang maunya menghujat, coba saja boleh tanya. Saya bilang, berhentilah menghujat Pak Harto. Apakah kita bukan bangsa yang berkepribadian dengan Pancasila? Masa kalau orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi seperti ayah saya ya? Kemana kebesaran jiwa bangsa, tuturnya. Memang harus kita akui, Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang paling banyak menerima hujatan dari para lawan politik dan juga simpatisannya. Para pembenci Presiden itu datang dari berbagai kalangan, rakyat awam yang sekarang berani menyerang Presiden mereka sendiri melalui akun sosial medianya. Kalau menurut saya, mereka mencontoh para tokoh atau politisi, pengamat sesat yang juga ustadz yang kerap bicara kotor, di mimbar-mimbar jauh dari kata adab. Dari merekalah norma-norma keindonesiaan kita diperkosa sedemikian rupa. Seolah kalau berseberangan dengan pemerintah bisa bebas bersuara tanpa lagi mempedulikan norma. Kiranya saya sepakat dengan analisa Mega yang mengatakan kalau warga Indonesia mulai berpikir egosentris dan syirik. Bagi saya itu sudah penyakit kronis, padahal upaya Presiden Jokowi untuk meredam hal itu juga tidak main-main. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan cara menarik Prabowo Subianto ke sandi ke dalam Kabinet Indonesia Maju, tapi sayangnya belum juga dapat meredam aksi yang berbalut kebencian. Saya menduga selama saya tokoh politik yang ngebet berkuasa, pengamat sesat yang cari makan dari memproduksi pernyataan melecehkan dan menghina, dan para ustadz berhaluan radikal yang acap melontarkan kata kalimat yang menyesatkan masih diberi panggung, maka sepanjang itulah negeri kita akan terus dirundung ke lampu hitam. Dan sudah menjadi kewajiban bagi para otak waras dan berlogika cerdas untuk menetralisir narasi-narasi yang berusaha mereka sebar.